Jadi banyak banget yang kita lihat contoh-contoh figur-figur yang sudah sangat bisa memberi motivasi buat kita generasi muda untuk menjadikan role model ke depannya agar generasi muda ini mulai dari sekarang harus mempersiapkan fondasi. Mau jadi apa ke depannya, targetnya apa. Kita tinggal di Indonesia, maka harus punya rasa kebanggaan terhadap Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam semangat, sehat, bahagia selalu. Selamat datang, welcome back di zona inspiratif, zona kreatif, dan zona bahagia tentunya. So, sahabat kehidupan, tentunya dalam program kesayang kita ini di CS Kehidupan, spesial di Lux Intermedia Grand Sleepy Tower. Sahabat CS Kehidupan, di segmen ini tentunya ada yang spesial nih buat kita semua, yaitu program dengan Forhati Nasional. Nah, apa sih itu Forhati Nasional? Nah, di sini gue tentunya nggak sendiri, tetap ada co-host kita. Siapakah co-host kita hari ini? Halo semuanya, kenalin gue Steven. Oke, Steven. Steven, pastinya pernah dengar kata Forhati nggak? Belum sih. Belum ya? Belum. Oh, oke. Kira-kira mau gabung Forhati nggak? Oke, karena pastinya bingung ya. Forhati itu biasanya identik dengan nama-nama perempuan ya. Nanti kalau bilang Steven mau gabung bingung ya. Oke, langsung saja kita di sini kehadiran orang yang sangat spesial, di mana beliau ini adalah ketua koordinator Presidium Forhati Nasional ya. Nah, di sini pastinya teman-teman kalau yang sudah melihat konten kita sebelumnya juga sudah kenal nih ya. Cek. Oke, langsung saja. Ting. Iya, ini dia. Kak Emma. Boleh disapa dulu Kak Emma? Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat CS Kehidupan. Apa kabar? Sehat selalu ya. Iya, oke. Nah, dan tentunya selain ada Kak Emma di sini nih juga kedatangan seorang perempuan, Yes, perempuan. yang spesial pastinya ya. Ini juga bisa jadi embrionya Forhati ya Kak ya, kita lihat. Karena di sini nanti teman-teman kita itu akan membahas literasi sosial, yaitu yang berjudul Bakti Wanita untuk Negeri ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman semua saya kembali jelaskan apa itu komunitas literasi CS Kehidupan. Nah, komunitas literasi CS Kehidupan ini di bawah Gerakan Semangat Literasi Nasional, kita adalah sebuah komunitas persaudaraan, persahabatan yang membangun sinergivitas dalam membangun mewujudkan Indonesia cerdas untuk Indonesia emas. Nah, Indonesia emas itu seperti apa? Indonesia emas itu adalah Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan sejahtera. Jadi kita bersama-sama nih, ayo tentunya menyatukan hati dengan komunitas literasi CS Kehidupan ini, kita satukan visi dan bekerja sama pastinya. Oke, langsung saja kita tanyakan apa itu Forhati kepada Kak Emma. Silakan Kak Emma. Iya, terima kasih buat Kang Al nih, manggilnya Kang Al ya. Ini juga ada Jihan, ada Steven. Ini Masya Allah, nih generasi penerus bangsa kita yang saat ini merupakan suatu embrio untuk masa depan Indonesia gemilang, menyambut Indonesia emas. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Forhati itu merupakan suatu wadah kolaborasi sebenarnya. Jadi merupakan suatu wadah paguyupan yang bisa bersinergisitas, bisa berkolaborasi dengan semua lini yang tersebar. Nah, isinya tuh siapa aja sih Forhati? Nah, untuk menjadi Forhati itu jenjang stepnya tuh ada. Jadi pada saat nanti kalian sudah lulus
sekolah SMA nih atau SMU high school, nanti kalian akan masuk ke namanya jenjang universitas. Nah, di universitas itu kalian akan menemukan sebuah organisasi ekstrakurikuler tentunya, atau yang kita sebut OSIS. organisasi ekstra. Kalau OSIS itu kan adanya di intra, di intra. SMA. Nah, ketika masuk ke bangku universitas, kalian akan menemukan organisasi internal, organisasi ekstra. Organisasi internal tuh ada BEM, parlemen, ya, UKM, senat yang ada di universitas. Nah, di manakah letak Forhati ini akan ada? Sebelum menjadi Forhati ataupun Kahmi, akan ada yang namanya suatu rahim pengkaderan, itu namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Himais. Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Gitu. Nah, di HMI itu kita akan mempelajari sebuah wawasan satu kebangsaan, keilmuan, keislaman. Jadi alhamdulillah banyak manfaatnya kita di situ untuk bisa belajar, karena manusia itu kan pada fitrahnya hidup untuk belajar. Nah, setelah nanti masuk di HMI, mengikuti jenjang-jenjang pengkaderan, nah mereka akan menemukan sebuah proses pembelajaran, mulai dari basic training, mulai dari intermediate, mulai dari advance, sampai senior course, belajar untuk jadi seorang trainer di depan pelajar ataupun di depan umum, untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan satu sebagai seorang mahasiswa, sebagai insan akademis tentunya kita harus punya semangat sebagai mahasiswa untuk menciptakan keilmuan dalam diri kita. Nah, menciptakan sesuatu yang inovatif, lalu menjadi sebuah insan pengabdi untuk masyarakat. Wah, luar biasa ya. Keren banget. Tapi Forhatinya belum sampai, masih panjang. Apalagi tuh Kak? Jadi setelah lulus dari bangku kuliah, barulah akan menemukan sebuah wadah yang sifatnya itu alumni. Nah, maka dari itu alumni itu akan masuk ke dalam sebuah kolaborasi yang disebut dengan Forhati. Jadi Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, tapi yang perempuannya. Nah, berarti Steven nggak bisa masuk. Nggak bisa ya? Keren bisa tadi. Iya. Kalau untuk lakinya apa tuh Kak? Untuk laki-lakinya, untuk umumnya itu ada namanya Kahmi. Oh, Kahmi. Iya, Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi kalau Jadi, Kahminya nanti ya, karena ini sekarang untuk Forhati dulu nih. Kalau program itu seperti apa aja Kak? alhamdulillah untuk Forhati nasional saat ini kita punya persaudaraan di seluruh Indonesia, di mana kita punya majelis daerah, kita juga punya majelis wilayah. Nah, ini semua teman-teman Forhati seluruh Indonesia ini punya kegiatan yang setidaknya hampir sama, mirip. Tujuannya untuk menjadi solusi dari sebuah bangsa. Apa aja sih kegiatannya? Satu yang pasti tidak lepas dari pengabdian, baik di pendidikan, baik di bidang ekonomi, baik di bidang hukum, baik di bidang kebudayaan. Wah, luar biasa. Jadi semua lini ya. Nah, Jihan kan ini kelas 12 ya, pastinya nanti persiapan kuliah. Nah, di kuliah tuh tadi udah dikasih gambaran tuh, ada organisasi sebelum ke Forhati itu apa, nanti setelah baru lulus dari situ baru ke Forhati ya Kak ya. Nah, Jihan ada yang mau ditanyain nggak sama Kak Emma tentang Forhati? Nah, aku ada yang mau ditanyain nih. Untuk masuk ke Forhati kan ada syarat-syaratnya tuh, dan ada step by stepnya untuk bisa masuk ke Forhati. Nah, itu apa aja sih syaratnya gitu? Ini cerdas banget loh pertanyaannya, langsung eksekusi dan langsung konkret gitu loh. Jadi Langsung direkrut ya untuk duta Forhati Duta kecil. Forhati kecil. Iya. Jadi sebelumnya yang harus dilakukan, kita masuk ke Himpunan Mahasiswa Islam dulu. Oke, itu step pertamanya, itu step masuk pertama. ke Himpunan Mahasiswa Betul, Islam. yang harus punya status mahasiswa. Nah, masuk organisasi eksternal, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau kita lihat itu outputnya banyak banget loh. Senior-senior kita salah satunya siapa? Yo disebut, ada siapa? Ada Pak Mahfud MD. Itu di HMI-nya. Itu HMI loh, lulusan HMI. Terus ada siapa lagi? Kalau Forhatinya Kak, Forhatinya deh. Nah, Forhatinya nanti sabar. Oh, itu Dari HMI itu dulu. Kak Emma ya Kak. Kalau HMI banyak memang ya Pak Ada Akbar Tanjung. iya Pak Akbar Tanjung, ada siapa lagi ayo. Termasuk Pak JK ya.
ya Pak Jokowi dapatkan sebuah penghormatan juga karena menghadiri dan punya toleransi cukup tinggi dan juga empati terhadap kegiatan-kegiatan ke-HMI-an. Jadi banyak banget yang kita lihat contoh-contoh figur-figur yang sudah sangat bisa memberi motivasi buat kita generasi muda untuk menjadikan role model ke depannya agar generasi muda ini mulai dari sekarang harus mempersiapkan fondasi. Mau jadi apa ke depannya, targetnya apa. Kita tinggal di Indonesia, maka harus punya rasa kebanggaan terhadap Indonesia. Kalau kita bangga sama Indonesia, maka kita harus punya apresiasi terhadap diri sendiri. Iya enggak? Iya. Bagaimana kita mau membanggakan negara, bangsa kita kalau sementara diri kita tidak punya bargaining yang cukup kuat untuk diapresiasi. Oke, Ya enggak sih? betul banget ya. Jadi masuk HMI dulu ya, nanti jenjang universitas jangan lupa cari himpunan mahasiswa Islam karena di situ banyak banget pembelajaran yang bisa kita dapat dari segi keilmuannya, dari segi kebangsaan, dari segi keislaman, dari segi pokoknya banyak banget deh. Oh iya, nah untuk masuk ke HMI-nya itu apakah ada seleksinya lagi atau wawancara dulu atau ada tes-tes apa sih biar bisa masuk tuh seleksinya apa? Iya, kalau untuk seleksi di awal yang utama ya harus mahasiswa tentunya. Untuk yang selanjutnya ini karena organisasi keislaman jadi yang beragama Islam kan gitu. Nah untuk selanjutnya itu akan ikut jenjang pengkaderan tanpa kita mengukur sejauh mana kemampuannya karena kita di situ mau meningkatkan keilmuan. Jadi siapapun yang mau belajar kita akan menerima. Tentu ada interview sebelumnya tapi hanya untuk tahu sejauh mana sudah penempatan nanti juga ya gitu. penyaringannya. Waduh, jadi Jihan nih tertarik ya pastinya ya. Menarik. Karena selain kalau kuliah itu kan gak hanya tentang belajar, tapi penting juga untuk berorganisasi gitu. Apalagi mencari relasi dari organisasi tersebut nanti setelah selesai kuliah, jadi masih tetap kontek-kontekan, bahkan jadi partner, bahkan bikin sesuatu lagi di luar dari teman diambil dari organisasi. Nah, kelas berapa sih sebenarnya? Kok udah pemikirannya udah jauh ke depan gitu loh, hebat banget. Karena aku di sekolah kan OSIS, OSIS MPK, jadi kerasa banget benefitsnya kalau masuk OSIS MPK sama yang enggak gitu. Bisa nge-handle event, bahkan kalau kayak event sebentar lagi kan MPLS nih, karena penerimaan peserta didik baru untuk adik kelas aku. Nah aku kebetulan terpilih menjadi kakak gugus. Jadi kakak gugus, iya kayak mungkin yang melaksanakan MPLS kan pasti akan di-guide oleh kakak-kakak gugus ini. Sekarang namanya MPLS bukan ospek lagi. Jadi kita udah nggak ada tuh yang kalau ospek kan zaman dulu tuh masih bisa kita bilang apa sih? Peloncongan kayak keras gitu. Bullying gitu. Yang kayak disuruh WhatsApp ini masih senioritasnya tuh kayak masih sok kan yang kakak-kakak kelasnya. Nah sekarang yang tahunan aku jadi kita ubah itu menjadi lebih baik ke adik-adik kelas kita. Keren zaman sekarang. Tanya dong, Farhati ada nggak yang gitu-gitu? Iya, berarti gimana tuh? Kalau orientasinya nggak digituin kakak. Orientasi kita sih kita lebih ke arah pengabdian masyarakat karena kan memang karena alumni ya kak ya? Iya, alumni kita kepengen jadi solusi buat sebuah permasalahan bangsa karena masalah bangsa kita itu complicated ya, mulai dari ketahanan pangan keluarga, mulai dari stunting ya, gizi anak yang kurang, mulai dari pendidikan yang minimal gitu ya, mulai dari tingkat kesejahteraan yang masih minim di Indonesia. Nah, Forhati hadir di situ kita memberikan sebuah rasa guyup untuk bisa membantu solusi-solusi yang sedang dihadapi oleh sebuah bangsa. Tentu tidak sendiri. Tentu bisa bergandeng tangan dengan CS Kehidupan, tentu bergandeng tangan dengan teman-teman adik-adik dari OSIS, dari teman-teman junior school ya, school, high school juga. Jadi yang aku lihat generasi muda ini adalah cikal bakal penerus bangsa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Betul. Jadi bangsa ini terletak di tangan kalian berdua. Iya. Emang cuman kita. Cuma kita. Untuk 2045. Target Indonesia Emas kan di 2045. Oke, kayak mah kalau gitu tentunya kan bakti wanita untuk negeri ya. Forhati sebuah organisasi yang juga berdiri bukan setahun 2 tahun ya, bahkan sudah berapa lama Forhati berdiri? Forhati itu udah lama banget ya. Tahun 46 itu HMI itu berdiri. Oke, berarti tahun Forhatinya ini kalau nggak salah tahun berapa ya, 60 sekian gitu ya. Oke. Jadi memang
Sudah cukup lama mengakarnya, juga sudah cukup banyak anggotanya. Dan kontribusinya yang bangsa, harus agama dan negara pastinya. benar, Kak, ya. benar, Oke. benar, benar. Jadi sahabat CS Kehidupan, memang di sini kita segmen yang sangat luar biasa ya. Kita bisa mengenal salah satu organisasi yang besar ya, khususnya di mana organisasi ini menaungi para wanita serikandi-serikandi Indonesia yang memang bukan hanya berperan sebagai seorang ibu, bahkan bukan berperan hanya sebagai seorang istri ya, tapi juga berperan bagaimana bisa membangun ekonomi negara dan menjaga banyak hal yang memang Farhati ini memberikan kontribusi kepada agama, bangsa, dan negara. Oke, sahabat CS Kehidupan, tentunya Kak Emma, Kak Jihan juga dan Steven, makasih banyak sudah hadir dalam segmen ini. Tentunya yang kita akan selalu jaga persaudaraan dan kita bisa terus berkreasi bersama ya, berkreativitas bersama. Kak Emma, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mungkin untuk motivasinya atau seperti apa? Iya. Pesannya? Pesan dan kesannya nih. Kesannya dulu nih luar biasa, bisa bermitra, bisa berkolaborasi dengan CS Kehidupan. Ini merupakan kebanggaan tersendiri dan bisa bertemu dengan teman-teman Steven maupun Jehan gitu ya. Ini alhamdulillah, terima kasih. Jadi semangat motivasi kita ke depan. Dan pesan saya buat kita semua, teruslah meningkatkan kualitas diri untuk bisa menciptakan Indonesia yang berkualitas. That was so beautiful. Oke. Baik, sahabat CS Kehidupan, demikian segmen kali ini. Tentunya semoga menambah cahaya kita ya, tentunya pencerahan informasi yang nantinya teman-teman nih yang mau aktif setelah masa perkuliahan atau yang mau masuk kuliah gitu ya, ada ingat HMI ya Steven ya, bukan Farhati ya. Aduh. Oke. Demikian, terima kasih banyak teman-teman semua dan tentunya salam sehat bahagia, salam sehat, semangat bahagia selalu. Sampai jumpa kembali di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.